Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan setelah itu kita akan berbicara tentang perbandingan kosakata berdasarkan komentar-komentar yang dituliskan oleh teman-teman warganet Indonesia. Ini dari Mas Iku Lukyo. Coba orang Maledes datang deh ke Jakarta, bilang mambu ke orang Betawi, suku asli Jakarta. Nah, cobain deh eksperimen, apa ngerti tuh orang Betawi yang asli Jakarta? Kagak ada tong. Ente ngemeng apa sih? Paling orang Betawi bilang, noh. Komentar ini dituliskan ketika saya berbicara kosakata mambu, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata mambu itu adalah bahasa Jawa, namun di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu dituliskan sebagai kosakata pungutan bahasa Jakarta. Ngawurmu pol, men. Dari Miss Plan. Maledes kalau ngomong bahasa rojak gitu apa nggak geli ya? Soalnya aku pernah baca komen pakai bahasa rojak ala Jawa itu bikin netizen ngakak sak pole dan keingat terus. Jadi ada konten yang menjelaskan kenapa helikopter nggak bisa digunakan untuk mengevakuasi Juliana Marins. Ada salah satu komentar kira-kira tulisannya begini. You cannot use helicopter in the top of mountain Rinjani because the soil full of volcanic sand. The wind from baling-baling will make the sand mabur-mabur and your eyes will kelilipan kerikil. Nah, untuk warganet Maledes, mereka itu kayaknya merasa keren gitu kalau bahasanya itu mereka campur-campur dengan bahasa Inggris begitu ya. Kebanggaan mereka menggunakan bahasa kebangsaannya itu sangat minim. Dari Ulin Sorangan, apakah kosakata bacot ada di dalam kamus bahasa Maledes? Semoga ada dong. Bacot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kosakata yang kasar. Itu merujuk kepada mulut. Apakah ada kosakata bacot di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Nggak ada, teman-teman. Jadi yang ejaannya BACOT itu nggak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Tapi seperti biasa, ya tinggal diubah dikit aja lah huruf hidupnya. Jadi huruf O diganti dengan huruf U, jadinya bacut. Dan ternyata ada teman-teman, kosakata bacut itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dan dituliskan itu adalah bahasa pungutan Jakarta. Tertulis itu BK. BK itu maksudnya bahasa kasar. Sama kan dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan mempunyai definisi yang sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mulut. Nah, sekarang kok bisa-bisanya Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini menukar ejaan yang harusnya bacot menjadi bacut? Apa? Lu mau memberi alasan disesuaikan dengan lidah warga negaramu, begitu? Nggak ada ceritanya. Lu memungut kosakata dari Jakarta, paling nggak hargai. Kalau yang di Jakarta itu tertulisnya bacot, lalu tulis aja tulisnya bacot. Lu jangan keminter deh menukar ejaan sebuah kosakata kalau memang kosakata itu kosakata pinjaman. Jujur dikit bisa nggak sih? Susah jujur ya. Dari Mas Agung Wojo. Urutan bahasa tertua di Asia Tenggara. Pertama, bahasa Melayu lingua franca. Bahasa masih murni digunakan etnik Melayu di Sumatera dan Kalimantan. Kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu lingua franca, lahir tahun 1928 dan jadi bahasa negara tahun 1945. Ketiga, bahasa Melayu Maledes berakar dari bahasa Melayu lingua franca, lahir tahun 1957 dan menjadi bahasa resmi negara Maledes. Ciri-ciri kosakata dan aksen bahasa Inggris mendominasi. Salam waras dari NKRI. Betul. Jadi kalau ada
ahli linguistik dari Maledes mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, itu pret, itu bohong. Nggak ada itu yang namanya bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu. Nggak, bahasa Indonesia, bahasa Maledes, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Tiga entitas yang berbeda, nggak bisa itu dianggap sama semua ya. Kalau memang itu dianggap sama, kenapa Cikgu Bahasa Maledes itu ngamuk-ngamuk ketika anak muridnya menuliskan teman-teman, rumah sakit, merencanakan, kan katanya sama bahasanya, ya? Kok marah-marah sih? Dari Retno Eko, mambu pungutan dari bahasa Jakarta, ketahuan kamu seroja itu kamu sampah, asal pungut aja tapi nggak tahu dari mana asalnya. Itu. Jadi saya banyak menemukan ya kosakata-kosakata yang ini ngarang bebas banget gitu loh. Dan nggak merasa bahwa itu sebuah kesalahan intelektual yang parah gitu loh. Saya nggak tahu level intelektual mereka itu sampai di mana yang menyusun kamus mereka ini. Nggak ada, rasa malunya itu nggak ada. Gitu. Dari Budi Santoso, adakah kosakata bokong di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, kan sudah dicopet. Bokong, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi pertama pantat. Yang kedua itu berasal dari Jakarta yang mempunyai definisi belakang atau pinggul. Kemudian bokong juga berasal dari bahasa Minangkabau yang mempunyai definisi bengkak, balut tentang mata, kembung, berjendul. Terdapat juga kosakata membokong, yaitu dipertuturkan di Jakarta, mempunyai definisi menyerang atau buka kurung, memukul dan sebagainya dari belakang. Definisi kedua, mengerjakan sesuatu dengan diam-diam tanpa memberitahu lebih dahulu. Yang ketiga, membaca terbalik dari belakang ke muka. Kemudian ada kosakata pembokong. Dipertuturkan di Jakarta, yaitu orang yang membokong. Kemudian pembokongan itu adalah penyerangan dan sebagainya dari belakang atau dengan diam-diam. Apakah ada kosakata bokong di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa enggak ada? Dan tertulis itu sebagai kosakata natif. Langsung mempunyai kosakata turunan, balik bokong. Didefinisikan terbalik, yang di muka, ke belakang, dan lain-lain. Maksudnya apa? Balik bokong gitu ya. Salah mengerjakan, terbalik daripada aturan yang sebenarnya. Oh, jadi misalkan guru itu menyalahkan muridnya dengan mengatakan, kalian melakukan balik bokong. Maksudnya bokongnya dibalik gitu. Atas dari bawah, bawah jadi atas gitu ya. Kemudian ada juga baju bokong, baju yang butangnya, maksudnya butang itu kancing ya, bukan kutang. Baju bokong, baju yang butangnya di belakang. Oh, jadi maksudnya kayak ini ya, kayak baju pasien kan, baju pasien kan ada kan apa kancingnya di belakang tuh ya. Jadi itu maksudnya baju bokong gitu ya. Oh my God. Kerja balik bokong, kerja yang dimulakan pada bagian yang terbalik. Maksud lu apa sih ini? Kedua, punggung. Nah, definisi punggung ini itu sama dengan pantat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi ketiga, dituliskan itu bahasa pungutan Jakarta, belakang. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Membokong, yaitu membaca terbalik dari belakang ke muka. Jadi yang diambil itu hanya definisi ketiga kosakata membokong di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melakukan sesuatu secara sulit, maksudnya secara rahasia. Itu definisi kedua kosakata membokong di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian menyerang dari belakang, membokong. Perhatikan itu adalah definisi pertama kosakata membokong di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, jadi urutannya lu balik. Definisi kosakata membokong di Indonesia menyerang dari belakang, mengerjakan sesuatu dengan diam-diam,
membaca terbalik. Tapi di kamus lu tulis apa? Membaca terbalik dulu, mengerjakan sesuatu dengan diam-diam, dan yang terakhir baru menyerang dari belakang. Oh, jadi urutannya lu ganti, supaya nggak kelihatan nyontek, gitu kan ya? Kemudian ada kosakata turunan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, yaitu pembokongan, penyerangan dari belakang dengan diam-diam. Sama nggak definisinya dengan kosakata pembokongan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Apakah itu suatu kebetulan? Kok bisa sama? Ya nggak kebetulan lah, ini pasti nyontek. Pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah kosakata bokong, apakah kosakata bacot atau bacut itu digunakan di Maledes? Enggak. Lantas kalau enggak digunakan, untuk apa kosakata itu dimasukkan di dalam kamus kalian? Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu ya. Ayo, jujur aja lah. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!